Uluran tangan bantuan stimulan perumahan swadaya. Indonesia, negara dengan impian yang besar, menghadapi tantangan berat dalam menyediakan perumahan yang layak bagi seluruh rakyatnya. Dengan penduduk yang beragam dan tersebar di ribuan pulau, memastikan setiap orang memiliki tempat tinggal yang aman bukanlah hal yang mudah. Menyadari kebutuhan ini, pemerintah meluncurkan bantuan stimulan perumahan swadaya secerca harapan bagi keluarga berpenghasilan rendah yang ingin memiliki rumah layak. Inisiatif ini bukan hanya tentang membangun rumah, ini tentang membangun masa depan. Program ini sebuah bukti komitmen pemerintah kepada rakyatnya, menawarkan bantuan keuangan, memberdayakan keluarga untuk merenovasi rumah mereka, mengubah bangunan yang tidak layak menjadi tempat tinggal yang aman dan nyaman. Dampak renovasi ini lebih dari sekadar estetika. Program ini meningkatkan kualitas hidup. PSPS lebih dari sekadar batu bata dan semen, melambangkan janji masa depan yang lebih cerah, sebuah langkah menuju Indonesia yang lebih adil. Ini melambangkan harapan dan kemungkinan hari esok yang lebih baik bagi banyak orang. PSPS dengan niat mulianya bertujuan untuk meningkatkan kehidupan jutaan orang. Dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan, program ini memungkinkan keluarga untuk mengendalikan kondisi kehidupan dan nasib mereka. Program ini mencerminkan semangat gotong royong Indonesia, di mana masyarakat bersatu saling mendukung di saat dibutuhkan. Upaya kolektif ini memperkuat jalinan sosial bangsa. Dengan memberdayakan keluarga untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka, PSPS tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan individu, tetapi juga pada kemajuan sosial dan ekonomi bangsa. Program ini menumbuhkan rasa memiliki dan kebanggaan di antara para penerima manfaat. Ini adalah program yang dirancang untuk menjembatani kesenjangan, memastikan bahwa setiap orang Indonesia memiliki kesempatan untuk hidup dengan bermartabat dan bangga. PSPS adalah bukti nyata dari apa yang dapat dicapai ketika suatu bangsa bersatu untuk kebaikan bersama. Bayang-bayang keraguan, mengungkap kejanggalan di Sumeneb. Kabupaten Sumeneb yang asri, terletak di jantung Jawa Timur, dikenal dengan warisan budaya yang kaya dan pemandangan yang menakjubkan, menjadi pusat perhatian dari sebuah pengungkapan yang menyedihkan. Pada bulan Mei 2025, bisik-bisik tentang sesuatu yang tidak beres, tentang dana yang dialokasikan untuk PSPS, tidak sampai ke penerima yang dituju, mulai muncul. Bisik-bisik ini awalnya samar, semakin keras, menuntut perhatian. Menteri Perumahan Rakyat, Marwarar Sirait, yang akrab disapa Ara, memperhatikan hal ini. Seorang pria yang berprinsip dan berintegritas tinggi, ia berjanji untuk mengusut tuntas masalah ini, untuk mengungkap kebenaran, betapapun tidak nyamannya hal itu. Tuduhan itu jika benar, menggambarkan gambaran yang suram, sebuah pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. PSPS, program yang dirancang untuk mengangkat mereka yang paling rentan, berpotensi dieksploitasi, dananya dialihkan dari mereka yang paling membutuhkan. Fondasi program itu sendiri, yang dibangun di atas prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, tampaknya terguncang. Masyarakat Sumeneb, yang harapannya digantungkan pada janji perumahan yang lebih baik, pantas mendapatkan jawaban. Menteri Ara, seorang advokat yang gigih untuk keadilan, bertekad untuk memberikan jawaban tersebut. Ia tahu bahwa kepercayaan rakyat itu rapuh, dan setiap pelanggaran dapat menimbulkan dampak jangka panjang. Investigasi ini bukan hanya tentang mengungkap ketidaksesuaian keuangan, ini tentang memulihkan kepercayaan pada sistem yang berjanji untuk mendukung yang paling rentan. Jalan di depan penuh dengan tantangan, tetapi tekad Menteri Ara tak tergoyahkan. Masyarakat Sumeneb menunggu kebenaran, dan dia berkomitmen untuk menyampaikannya. Tindakan cepat, tindakan tegas Menteri Ara. Menteri Ara, yang dikenal dengan kepemimpinan tegasnya, langsung bertindak. Beliau segera memerintahkan investigasi menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan PSPS di Sumeneb. Cakupan investigasi ini sangat luas, meliputi semua aspek pelaksanaan program di kabupaten tersebut. Sebuah tim investigasi, yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal Harry Jerman, ditugaskan untuk mengungkap kebenaran tanpa melewatkan satu hal pun. Investigasi ini, sebuah bukti komitmen Menteri Ara terhadap transparansi, bukanlah sekadar formalitas. Beliau menuntut penyelidikan yang cepat dan menyeluruh, menekankan pentingnya akuntabilitas. Pesannya jelas, tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum, dan setiap kesalahan akan ditindak tegas sesuai hukum.
tindakan Menteri ARA mendapat sambutan positif dari masyarakat, memperkuat kembali kepercayaan mereka pada kepemimpinannya dan dedikasinya yang tak tergoyahkan untuk melayani rakyat. Janji untuk transparansi, investigasi internal. Dalam langkah yang menggarisbawahi komitmennya terhadap ketidakberpihakan, Menteri ARA tidak menghindar dari pengawasan di dalam kementeriannya sendiri. Beliau percaya bahwa kepemimpinan sejati melibatkan memegang diri sendiri pada standar integritas dan akuntabilitas tertinggi. Beliau secara terbuka menginstruksikan Inspektur Jenderal Jerman, termasuk aparat saya, termasuk jajaran saya. Arahan ini jelas dan tegas, tidak memberi ruang untuk salah tafsir. Saya sudah perintahkan kepada Irjen, jangan ragu-ragu ya. Kata-katanya bergema, menekankan pentingnya investigasi yang menyeluruh dan tanpa rasa takut. Kita mulai dari diri kita sendiri, Pak Irjen. Ini bukan hanya pernyataan, tetapi ajakan untuk bertindak, mendesak semua orang untuk melihat ke dalam diri sendiri terlebih dahulu. Jangan di tempat lain ya. Fokusnya jelas, reformasi internal adalah prioritas. Termasuk staf saya, termasuk jajaran saya. Pendekatan inklusif ini memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum dan semua orang bertanggung jawab. Saya sudah perintahkan kepada Inspektur Jenderal, jangan ragu-ragu. Arahan ini dimaksudkan untuk memberdayakan Inspektur Jenderal untuk bertindak tanpa rasa takut atau pilih kasih. Kita mulai dari diri kita sendiri, Pak Irjen. Jangan lihat tempat lain. Pesannya sederhana namun mendalam, perubahan dimulai dari rumah. Pernyataan berani ini mengirimkan pesan yang kuat. Pencarian keadilan dimulai dari rumah. Itu adalah deklarasi yang bergema dengan banyak orang. Dengan terlebih dahulu memeriksa kementeriannya sendiri, Menteri ARA menunjukkan komitmennya yang teguh terhadap transparansi dan akuntabilitas. Tindakannya berbicara lebih keras daripada kata-kata. Beliau menyadari bahwa reformasi sejati harus dimulai dari dalam, memberikan contoh bagi orang lain untuk diikuti. Ini adalah kepemimpinan melalui teladan. Rakyat Indonesia menyaksikan komitmen teguh pemimpin mereka terhadap keadilan, merasakan harapan baru. Mereka melihat seorang pemimpin yang bersedia meminta pertanggungjawaban dirinya dan timnya. Bagian kelima, mencari keadilan, kolaborasi dan komitmen. Menyadari betapa rumitnya situasi ini, Menteri ARA mengajak kolaborasi, berdiskusi dengan para pemangku kepentingan utama untuk mengatasi masalah ini secara efektif. Beliau mengadakan pertemuan dengan Said Abdullah, Ketua Umum Partai PDIP, dan Achmad Fauzi, Bupati Sumeneb. Pertemuan ini, sebagai bukti pendekatan inklusif Menteri ARA, bertujuan untuk memupuk semangat kerjasama dan menemukan jalan menuju penyelesaian yang adil. Pertemuan ini, meskipun membahas isu yang sensitif, mencerminkan kekuatan demokrasi Indonesia. Di sini, para pemimpin dari berbagai spektrum politik bersatu, didorong oleh komitmen mereka untuk kesejahteraan rakyat. Ketidakberesan BSPS, meskipun sangat memprihatinkan, memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan ketahanannya, kemampuannya untuk menghadapi tantangan secara langsung, dan bangkit lebih kuat, lebih bersatu. Memahami betapa seriusnya situasi ini, Menteri ARA, dengan rendah hati dan penuh tanggung jawab, menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada rakyat Indonesia. Beliau mengatakan, ini kan ada indikasi keterlibatan juga dari kementerian kami. Saya minta maaflah sama rakyat Indonesia, sama Pak Prabowo. Ada indikasi keterlibatan dari kementerian kami. Saya minta maaf kepada rakyat Indonesia dan kepada Pak Prabowo. Permintaan maaf di depan umum ini, sebuah tindakan penyesalan yang jarang dilakukan oleh pejabat tinggi, sangat menyentuh hati rakyat Indonesia. Ini mencerminkan pemahaman Menteri ARA tentang besarnya kepercayaan yang diberikan kepadanya dan komitmennya untuk mendapatkan kembali kepercayaan itu. Permintaan maafnya bukan hanya sekadar kata-kata. Ini adalah janji untuk memperbaiki kesalahan dan memastikan bahwa kejadian seperti itu tidak akan terulang lagi. Ketidakberesan BSPS di Sumeneb, meskipun sangat memprihatinkan, menjadi pengingat keras akan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengejar tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini menyoroti kerentanan dalam sistem, potensi korupsi untuk merembes masuk dan mengikis sendi-sendi masyarakat. Kejadian ini, meskipun disayangkan, memberikan kesempatan untuk refleksi dan reformasi. Semangat Indonesia bagaimanapun adalah semangat ketahanan dan tekad yang kuat. Masyarakat Sumeneb
meskipun mengalami kemunduran, tidak kehilangan harapan. Mereka bersatu dalam tuntutan mereka untuk keadilan, untuk sistem yang bekerja untuk mereka, untuk masa depan di mana suara mereka didengar dan kebutuhan mereka terpenuhi. Kasus PSPS di Sumeneb menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Ini menjadi pengingat kuat bahwa dana publik adalah amanah suci yang dipercayakan kepada pejabat terpilih digunakan secara bijaksana dan bertanggung jawab demi kemajuan bangsa. Rakyat Indonesia, yang dikenal karena kehangatan dan keramahannya, juga dikenal karena keyakinan mereka yang teguh pada keadilan. Mereka menuntut, dan memang seharusnya begitu, agar para pemimpin mereka menjunjung tinggi standar integritas tertinggi. Kasus PSPS, meskipun merupakan ujian, juga merupakan kesempatan untuk menegaskan kembali komitmen bangsa terhadap nilai-nilai ini. Ketidakberesan PSPS di Sumeneb adalah panggilan untuk bertindak, sebuah katalis untuk perubahan. Kejadian ini mendorong Indonesia untuk memperkuat lembaganya, memberdayakan rakyatnya, dan menumbuhkan budaya transparansi dan akuntabilitas di semua tingkat pemerintahan. Jalan ke depan mungkin penuh tantangan, tetapi semangat Indonesia, yang didorong oleh kerinduan akan masa depan yang lebih cerah, tidak dapat dipadamkan. Perjuangan untuk Indonesia yang adil dan merata, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan untuk berkembang, terus berlanjut. Kasus PSPS, meskipun merupakan sebuah batu sandungan, menjadi pengingat akan pentingnya perjuangan ini. Sebuah perjuangan yang menuntut komitmen yang teguh dan tindakan kolektif.